Selamat siang, kenalkan saya Wiwi Utami, berasal dari Stikes Racik Besi Bojonegoro. Siang ini akan men-sharingkan tentang child abuse. Apakah ada yang sudah tahu apa itu child abuse? Mari kita simak berikutnya. Child abuse itu adalah perlakuan yang salah pada anak. Yang dilakukan oleh siapa? Nah, kemungkinan dilakukan oleh orang tua sendiri atau yang siapa saja yang merawat anak. Mungkin bisa dilihat di media sosial, contoh kabar yang ada di sana maupun di media elektronik, ada anak yang diperlakukan salah, termasuk sampai ke kematian. Menurut insidennya, kejadian sering terjadi pada anak di bawah 5 tahun, meskipun juga ada anak sekolah, bahkan juga sampai usia remaja. Kemudian yang terbanyak adalah usia di bawah 5 tahun. Kemudian data yang dihimpun oleh Sakarin berdasarkan penelitian, rata-rata adalah anak perempuan, meski juga ada anak laki-laki. Penganiayaan atau penyalahgunaan yang terbanyak jenisnya itu adalah mengenai fisik. Nah, berikutnya kira-kira kenapa seperti itu? Penyebabnya adalah ada dua hal. Yang pertama adalah faktor dari anak itu sendiri. Yang kedua itu dari lingkungan atau orang tua. Apa sih yang berasal dari anak sendiri yang memicu terjadinya child abuse ini? Dalam hal ini adalah satu, anak yang tidak dikehendaki. Biasanya anak yang lahir tidak direncanakan, baik jenis kelaminnya maupun kondisi cacat, anak prematur. Anak-anak dengan kondisi ini perlu perawatan yang rutin dan ekstra, sehingga perlu biaya serta waktu yang cukup intensif untuk memperhatikan anak yang seperti ini. Kemudian contoh yang lain adalah anak dengan retardasi mental. Orang tua menjadi malu mempunyai anak dengan retardasi mental, anak dengan hiperaktif. Kemudian anak dengan kondisi yang memalukan orang tuanya, seperti itu adalah faktor-faktor yang berasal dari anak. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan atau faktor keluarga. Dalam hal ini adalah keluarga yang mempunyai pengalaman yang buruk, mungkin ya dulu pernah dilakukan hal yang sama oleh orang tuanya. Keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan atau masalah ekonomi, keluarga yang broken home, keluarga yang peminum narkoba, keluarga yang dengan seluk-beluknya ya, mungkin temperamen, suka emosional, suka marah, serta mungkin ada masalah politik, ya, ada masalah hukum, dan seterusnya dari faktor keluarga maupun orang tua ya. Serta mungkin kalau orang lain yang merawatnya ya, dia kurang serius dalam merawat karena menganggap ini suatu beban. Misalnya seorang anak yang dititipkan atau dirawat oleh orang lain atau pembantu. Nah, itu adalah penyebabnya banyak ya dan bervariasi. Berikutnya jenis-jenisnya, unsur apa saja yang bisa terjadi pada child abuse ini? Yang pertama, yang paling banyak itu adalah fisik. Kita akan lihat tanda-tanda child abuse pada fisik. Misalnya ya, dipukul sampai memar, ya, perdarahan, disetrum, kemudian dikenai rokok, puntung rokok, disetrika, dihajar, dan seterusnya. Itu adalah penganiayaan fisik. Ini dampaknya biasanya sampai ke kematian. Kemudian yang kedua adalah penganiayaan emosi. Jadi suatu hal yang diterima oleh anak yang mencederai perasaannya, emosinya. Misalnya anak yang dicemooh, dibodoh-bodohin, dijelek-jelekin, dikata-katain hal yang tidak senonoh. Itu sangat menyakiti jiwa maupun perasaan anak. Kemudian yang ketiga adalah
pengabaian ya. Mungkin hal ini oleh karena tidak tahu atau disengaja. Ini bisa tampak dari kondisi anak, misalnya anaknya kusut, tidak pernah keramas, kulitnya bau ya, bajunya kotor, giginya tidak pernah sikat gigi. Itu contoh-contoh pengabaian. Bahkan termasuk mungkin ya kurang gizi ya, karena tidak disediakan makanan yang baik, yang bernutrisi, kukunya panjang dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh pengabaian. Termasuk lainnya adalah pengabaian dalam bidang sekolah, waktunya sekolah, tapi kita lihat ada anak-anak di jalanan ya, meminta-minta uang, bersihkan mobil dan seterusnya sebelum waktunya kerja. Itu termasuk pengabaian. Termasuk juga harusnya anak mendapatkan imunisasi, tapi oleh karena orang tua tidak mau mengelak dengan berbagai hal, akhirnya hal yang tersebut tidak diterima oleh anak. Akibatnya anak akan tidak mendapatkan haknya. Itu pengabaian. Terus yang terakhir adalah jenis child abuse, yaitu ini yang luar biasa, yang sering sekali belakangan ini juga dibicarakan di media ya, yaitu pengabaian seksual. Anak dipaksa oleh biasanya orang yang dekat atau masih ada hubungannya dengan keluarga, atau disebut dengan incest. Diperlakukan misalnya disuruh lihat hal-hal yang pornografi, sampai diajak berhubungan intim dan seterusnya ya. Kemudian ritual yang terkait dengan seksual dan yang terkait dengan eksploitasi pada fisik anak ya. Itu jenis-jenis child abuse ya. Kemudian dampaknya tadi sudah saya berikan ya, jelaskan, terutama bisa mengakibatkan baik fisik, emosi, jiwa, psikososial, bahkan kesejahteraan anak itu akan terganggu. Nah, ini peran orang tua ya, remaja ya, harus menjaga anak-anaknya dengan baik supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau kita tahu kondisi seperti ini, kita harus melaporkannya. Makanya nanti yang bertindak adalah hukum, yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan Anak, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 gitu. Itu yang bisa saya sampaikan supaya hal ini menjadi rema buat kita semua, terutama orang tua ya. Didiklah anak sesuai dengan tumbuh kembangnya, supaya anak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa, sehat, baik fisik, ya, mental, emosi, sosial, sehingga mereka menjadi generasi penerus bangsa serta bisa mencapai cita-citanya setinggi-tingginya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang.